Ya kalau udah mandiin mah nggak boleh pegang orang. Salam dari Kiki. La ilaha illallah. 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 Ron. Hati-hati. Ron. 8 tuh lagi nonton TV biasa jam setengah 8. Saya tinggal keluar, saya ngasih makan kucing. Terus saya nitip ke adik saya, "Dak, tolong jagain ibu bentar, aku ngasih makan kucing." Sekitar jam 8 kurang 10, jam 8 kurang seperempat itu saya udah balik lagi, udah naruh tempat makan kucing. Saya mau jalan ke kamar mandi, saya lihat dulu dia kok perutnya nggak ngembang ngempis kayak biasa gitu, kayak orang lagi napas. Ngiranya awalnya tidur berarti. Saya ngiranya soalnya matanya agak setengah kebuka gitu. Iya. Terus saya cek perutnya udah nggak ngembang ngempis, saya cek ininya hidungnya juga udah nggak ada napasnya. Terus saya bangunin juga udah lemes gitu, udah nggak bisa, tangannya udah dingin banget. Terus ya udah saya manggil kakak saya lagi buka ruko gitu, saya panggil, udah ditekan semuanya, udah dikasih napas pertolongan pertama ya. Udah semuanya nggak ada reaksi apa-apa, akhirnya baru manggil saudara-saudara. Ini udah lumayan lama dari sebelum puasa. Sakitnya udah lumayan lama. Itu yang sakit paru-paru sama gula tadi bukan? Bukan. Ada komplikasi lain lagi berarti. Biasa doang kayak tipes gitu, gejala tipes. Ya kan udah lama. Terus udah beberapa minggu setelah lebaran alhamdulillah udah mendingan, dia udah bisa ke pasar sama saya yang nganterin gitu, udah bisa ke pasar segala macam. Nah yang paling parah tuh ya 4 hari terakhir ini yang paling parah. Gak mau makan, gak mau minum obat gitu, tinggi banget tuh kayaknya gula sama asmanya kambuh. Itu udah kayak gimana ya, kayak kesedak gini gitu, kita obatin pakai air yang tadinya bisa jadi nggak bisa. Lama sebelum buka puasa. Tinggal berapa hari mau puasa gitu, tinggal berapa hari. Kan sempat syuting di MNC kan? Saya dapat kabar setengah 9. Mastur kabarin karena saya lagi ada di lokasi syuting, ya udah langsung saya pulang. Kalau menurut informasi dia penyakitnya udah komplikasi, ya. Ada beberapa penyakit. Kalau setahu saya memang terus terang aja saya mendapat laporan dari beberapa, ya terutama khususnya dari mpok saya, dari adik Mastur. Dia itu sulit banget diajak ke rumah sakitnya. Iya ada paru, ada gula. Ya, makanya tadi saya bilang komplikasi. Masalah penyakit ya sebenarnya kalau dari yang tahu terutama dokter ya, itu dia penyakitnya penyakit dalam, penyakit paru-paru gitu. Dan itu pun udah lama gitu ya, udah lama. Cuma kan kita nggak tahu dia mulai kambuhnya itu ya, mulai sakitnya itu ya sebelum bulan puasa itu dia udah sakit itu aja. Dan itu masih bisa ngomong, masih bisa apa gitu. Ya ntar kadang-kadang suaranya hilang. Pokoknya dia karena apa lemes aja. Yang dirasain tuh lemes, nggak lagi gitu. Cuman kadang-kadang ngomong tuh nggak jelas gitu. Kadang-kadang ngomong ngaco gitu. Kayak orang apa sih namanya ya, kalau lagi panas naik gitu kan, ngomong kalau panas naik kan ngaco ngomongnya. Gitu kayak gitu aja gitu. Ini pun kita dikabarin sama anaknya dan ponakan kita gitu. Nah sampai dia akhir nutup mata kita nggak tahu.
qabiltu bihi nikaha wa tasbijaha alal wahril mazrur wa raditu bihi wallahu waliyu taufik. Gimana sih? Sah Kak? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iki sama Nadia, alhamdulillah. Nggak nyampe. Sebulan nyampe. Awal-awalnya gimana? Oh, Tanggal 15 Juni kan awal chat. 15 Juni, sekarang 17 Juni. Iya. Sebulan lebih 2 hari. Chat itu melalui orang gitu ya, Dek? Iya. 15 Juni. Oh, melalui orang, 15 Juni. Terus ketemunya kapan? Tanggal 17 Juni. 17 Juni. Langsung meminta izin. Nah, Qadarullah, memang Nadia ngasih untuk ketemu itu di tanggal 17 ya, Dek ya? Iya. Karena kebetulan Nadia juga mau pulang katanya gitu ke Cianjur. Jadi akhirnya Iki ketemu di 17, tanggal 17 habis zuhur. Iya. Nah, Malamnya aku zuhur, pulang ke malam Cianjur. itu dia pulang ke Cianjur. Nah, tujuan untuk dia kan tinggal di mana, Dek? Di Bandung ya? Iya, di Bandung. Kuliah juga gitu kan. Iki minta Nadia untuk boleh nggak Iki menghibah? Boleh nggak Iki itu benar-benar datang ke Cianjur untuk melamar gitu. Tapi semua itu dilandasi dengan ridhonya orang tua pastinya gitu. Semuanya Iki minta restu dari orang tua, alhamdulillah orang tua merestui, makanya Iki jalan. Kalau untuk pendekatan untuk meyakinkan diri itu hanya butuh 3 hari. Ini udah jalannya Allah gitu. Karena kita juga udah minta sepertiga malam. Iki tuh sempat bertanya, udah minta sepertiga malam tuh setiap sebelum bukan membangunkan maunya apa namanya ibadah kita gitu, bukan membangkit ibadah, tapi dari sebelum puasa itu benar-benar tahajud doa karena memang apa minta jodoh yang terbaik gitu. Nah tapi kita sempat bertanya kenapa sih Allah tuh sulit banget untuk mempertemukan jodoh yang terbaik itu mana yang Allah telah tuliskan di Lauh Mahfuz gitu. Siapa sih namanya, penasaran nih. Ketika itu Iki yakin oh coba nih kayaknya dari teman dari kerabat dekat, teman dekat, udah gitu tetangga, kemudian juga saudara, katanya carilah di sekitar situ, kata di dalam Al-Quran gitu. Nah makanya kita coba tanya dari sahabat Iki, dia ngasih unjuk nih siapa sih Nadia gitu, kata dia gitu pas Iki mengkaji soal itu. Jadi udah mengkaji soal itu, siapa sih antum bilang tadi siapa namanya Nadia, coba lihat orangnya, masya Allah, kata dia. Ayo coba tanya dia mau nggak untuk serius. Sulit ya karena ya itu karena tadi dia public figure, tahu kayak gimananya, jadi di situ kayak ya Allah jika emang dia yang terbaik buat Nadia dekatkan, jika enggak ya jauhkan. Dan Iki pun bilang jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih untuk dapetin dia gitu. Terus dia bilang juga katanya coba sholat istikharah, sholat tahajud, sholat duha, saum Senin Kamis coba deh itu rutin. Cobain deh itu. Ada tuh keyakinan tapi masih banyak keraguannya karena masih campur aduk ya ini tuh bener gak sih, ini tuh bener gak sih. Tapi tetap aja Nadia lakuin, doa terus. Alhamdulillah ketika dia datang ke Cianjur Selatan, alhamdulillah 100% yakin dan keluarga pun menerima dengan baik. Berarti memang tidak ada halangan, maksudnya tidak ada sedikit. Tidak ada. Ya makanya dari itu kenikmatan ta'aruf di situ tuh kayak masya Allah gitu. Allah tuh memberikan jalan yang terbaik yang benar-benar Allah ridhoi gitu, kayak masya Allah banget ya. Kayak nggak bisa berkata-kata deh kenikmatannya kayak gimana gitu. Kalau untuk mendekat kenikmatan itu alhamdulillah masya Allah luar biasa banget ketika kita berta'aruf. Itu sih teman-temannya. Kalau memang bisa diungkapkan kita ungkapkan, tapi nggak bisa gitu. Karena memang nikmat banget tuh namanya ta'aruf. Hikmat banget. Dan benar-benar sakral sih kalau menurut itu untuk akad itu. Jadi nggak boleh main-main. Kaget banget aku tuh. Gak nyangka sih. Sabtu kita masih ketemu padahal. Sabtu sampai Minggu pagi tuh kita masih ketemu. Di hari Sabtu dia coba telepon aku kan, dia bilang kangen. Dia tenang dulu, istirahat supaya dia bisa kumpul dulu sama keluarganya dia. Nanti kalau udah beres baru ketemu sama saya di endingnya. Nggak ada, saya sama dia kayak ibarat tidak ada masalah. Aku juga nggak nanya, dia juga nggak cerita. Ya udahlah, biarin aja lah masalahnya cepat selesai. Aku juga tidak mengepush dia untuk selalu komunikasi. Biarin aja dia istirahat. Dia ngobrol dulu sama mamanya, sama saudaranya, sama saudarinya. Yang jelas orang-orang yang penting dalam hidup dia lah. Aku kan ibaratnya orang baru dalam hidup dia. Gitu. Jadi aku mencoba untuk mengalah aja. Kita tuh udah kayak orang apa ya? Kayak bisa jauh dikit lah. Saling nyari. Kenapa kamu gak ngabarin? Maaf ya, aku suka ngomong gitu kan. Maaf ya, aku lagi
bongkar ini paketan. Aku kan suka koleksi barang antik kan, paketan aku datang, aku bongkar dulu gitu. Aku benar-benar menjalani hubungan tuh secara benar, tanpa ada kecurigaan. Komunikasi masalah kecil tuh wajar lah, itu kan bumbu ya. Ya pokoknya pas kita ketemu hari Sabtu sampai hari Minggu tuh kita sweet banget sih. Parah sih sweetnya, di kepala gue masih terngiang-ngiang ya. Rasa sakit, rasa kecewa nggak ada. Nggak ada, benar, sumpah saya nggak kecewa sama dia, aku nggak sakit hati sama dia. Karena aku pernah merasakan sakit hati yang lebih parah lagi, yang lebih dahsyat lagi rasanya. Jadi sih Tuhan adil, Tuhan menyiapkan masalah besar di 2019 karena dia tahu 2020 masalah siap menanti dari orang terdekat kamu. Mungkin Tuhan telah menyiapkan skenario hidup aku seperti itu ya. Memang benar pagi tadi di Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seseorang di kediaman di Jalan Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Ya, seorang wanita, inisialnya adalah CW alias K. Ya, ini berdasarkan adanya laporan masyarakat, kemudian di Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediamannya. Padanya ditemukan 2 klip kecil yang diduga adalah sabu-sabu. Ya, karena kita baru mengamankan pagi tadi, sekitar pukul 10 pagi tadi. Jadi kooperatif dan memang dia langsung mengetahui, ya, karena memang pada saat kita amankan juga dia kooperatif, dia diperlihatkan semua barangnya bahwa memang itu punya dia. Kita saya bilang ditemukan padanya adalah 2 klip yang diduga adalah sabu-sabu. Nah, ini masih terus kita akan dalami nanti. Yang bersangkutan sekarang sudah di Polda Metro Jaya. Kita akan lakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan awal untuk bersangkutan untuk kita lebih mendalami lagi nanti terkait apakah kemungkinan ada keterkaitan. Sudah kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya, untuk kita bisa mengetahui pertama apakah dia memang positif atau dia akan kita lakukan tes urin. Kemudian juga nanti akan kita mendalami kemungkinan barang tersebut apakah ada keterkaitan dengan yang lain dan juga mungkin dari mana mendapatkan, atau juga mungkin kita mendalami juga sudah berapa lama dia akan menggunakan. Nah, ini masih terus nanti akan datang pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan. Kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media semua. Aku memang selalu yang positif pada siapapun. Walaupun Hana pernah terjungkal di suatu problem, namanya juga manusia kan, tempat orang yang salah gitu, nggak ada manusia yang sempurna. Kalau untuk memaafkan, pasti. Aku sama orang yang pernah memenjarakan aku aja, aku memaafkan lahir batin. Ya apalagi ini kan, sumber masalah bukan dari aku pribadi, memang muncul dari orang terdekat aku. Kita kasih dia kesempatan yang kedua. Manusia butuh kesempatan yang kedua. Sama dia tuh 2018. Ya, aku tahu dia. Ya, aku pun coba untuk berkenalan. Namanya siapa? Ya kan? Udah, oh ya, oke. Cuman aku sadar diri. Gua nggak mau orang yang baru gua kenal harus ikut repot dalam case gue. 2018 itu gua lagi runyam-runyamnya banget. Ya. Masalah sini, masalah itu, masalah ini. Gue mau sebagai laki-laki gue menyelesaikan sendiri. Sampai babak belur juga babak belur deh. Tapi gak perlu harus melibatkan orang yang baru gue kenal. Juga aku selesaikan masalahku di 2019. Di tahun 2020 aku kembali lagi untuk menyapa dia. Say hi. Dan dia merespon sangat baik. Dan dia pun juga mengakui di saat kita mulai komunikasi lagi di tahun 2020, gue mengejar lu. Katanya. Pengakuan dari dia secara pribadi. Gue mengejar lu awal-awal. Makanya sekarang pas kita udah ada hubungan yang lebih dari sekedar teman dekat, ya tolong dihargai upaya gue di awal katanya. Oke. Accepted, aku bilang. Gue juga menaruh perasaan sama dia ya. Gue juga pernah gagal. Ya kita berdua saling menghilangkan rasa traumatik masing-masing.
Makanya kemarin saya pikir ya sudahlah, gitu. Maksudnya hari ini kita berpikir adalah mudah-mudahan ini hanya waktu dan tempat yang salah. Jadi kita mau berangkat ke Medan, kita mau menanyakan langsung seperti apa kronologinya, terus prosesnya seperti apa. Insya Allah kalau memang lancar semuanya, kita bawa anak pulang. Dilakukan oleh seorang Hana ya? Ya kita berharap seperti itu. Karena kita tahu Hana itu anak yang baik. Karena kami pikir kan di sana sudah ada orang yang terpercaya, maksudnya seperti mungkin perwakilan dari orang dari sana, gitu, manajemen dari Medannya, gitu kan. Jadi ya kita lepas, nggak masalah. Karena juga di sana kan saya punya keluarga, saya ada keluarga. Dengan Hana? Ya dong, pastinya merasa cuma pastinya merasa kaget. Itu kan hanya sebuah berita ya. Jadi makanya saya bilang lagi sekali lagi, saya akan ke sana untuk mengecek bagaimana kronologinya kejadian itu, untuk lebih memastikan lagi. Dan seperti apa sih? Semuanya itu udah diatur sama manajemen, karena juga kan kita kenal sama manajernya, gitu loh. Dan maksudnya dari awal memang manajernya pun sudah bilang saya tidak mau ada hal macam-macam di luar saya. Jadi kita percaya bahwa Anda di tangan manajer yang baik. Luar kota gitu? Sebetulnya sih ada beberapa kali, karena kita percaya maksudnya anak akan baik-baik saja gitu. Dan maksudnya sebelum-sebelumnya itu berhasil, tidak apa-apa, anak pulang selamat, sehat walafiat. Cuma mungkin ini, ya kita nggak tahu ya, mungkin karena di tempat yang salah, di waktu yang salah, kita nggak tahu. Iya. Ya shock, keluarganya shock, mamanya juga nangis, tapi memang saya berusaha juga untuk menenangkan bahwa sudah, kita lihat dulu beritanya seperti apa, jangan nonton TV, jangan juga baca berita, karena kan kita belum tahu ini dari sananya langsung. Pihak polisi ada tapi ke manajernya cuma saya pun sudah kontak mereka untuk memberitahukan bahwa keluarga akan ke sana. Gini, segala sesuatu itu penilaian anak itu beda-beda. Jadi apapun yang terjadi, mau kita bilang benar pun, kalau orang menilai salah. Jadi ya udah, yang penting kita kasih lihat bahwa ini lah. Sukanya sih, apalagi aku tuh selalu ingat bahagianya, biar supaya selalu disyukurin bahagianya, fokus pada bahagianya gitu. Kalau ada duka-dukanya sedikit nggak apa-apa, dimaklumin aja, dijalanin aja. Kesehatan buat semua keluarga, kebahagiaan, status yang baru sama Richard, kerjaan yang menghasilkan. Saya nggak mau gitu, maksudnya nggak pengen, intinya kesalahan berulang-ulang gitu, kayak cukuplah sekali aja gitu. Dikit aja Bang Ica. Bang, masa apa? Bang, dikit aja Bang Ica.
Kita nggak pernah tahu hati orang, Mas. Kadang-kadang semua di depan itu rasanya manis gitu. Kita nggak pernah tahu. Kalau buat saya sih ya menyayangkan, ya menyayangkan. Pasti seorang perempuan juga pasti akan ngerasa sakit ya kalau di posisinya Jessica kan. Dan ya saya sangat menyayangkan aja. Kita nggak pernah tahu hati orang, Mas. Kadang-kadang semua di depan itu rasanya manis gitu. Kita nggak pernah tahu what next gitu. Kita nggak tahu apa besok ada apa, itu kita nggak tahu. Ya cukup berdoa aja gitu. Doa minta yang terbaik dan berdoa supaya intinya keluarganya selalu happy gitu. Yang penting sih sekarang di sini ya dari Jessica sendiri prioritinya sih si El Barak sih. Sikap yang juga menjadi sinyal bahwa dua sejoli ini diduga tengah ada masalah adalah tak ada lagi pameran kemesraan ditunjukkan di sosial media masing-masing sejak minggu-minggu terakhir. Sementara saat Jedar mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan sakit tiroidnya, pria berkebangsaan Australia itu juga tak terlihat mengantar. Tanggalnya biar nggak kadaluarsa. Heri, ada tanggalnya juga biar nggak kadaluarsa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.